Limit fungsi aljabar. Untuk menentukan limit fungsi aljabar ada 3 cara. Yang pertama yaitu substitusi langsung, kedua dengan cara memfaktorkan, dan cara yang ketiga dengan cara perkalian dengan akar sekawan. Perhatikan soal berikut ini. Contoh soal ini dapat kita tentukan nilai limitnya dengan cara substitusi langsung. Limit X mendekati 3, X pangkat 3 tambah 3X kurang 5. Ini kita substitusikan langsung, kita gantikan X-nya dengan 3, berarti 3 pangkat 3 ditambah 3 kali 3 dikurang 5. Sama dengan 3 pangkat 3 itu 27 ditambah 3 kali 3, 9 dikurang 5. Sama dengan 31. Maka nilai dari limitnya ini adalah 31. Perhatikan soal berikutnya. Limit X mendekati 2 dari akar X pangkat 3 kurang 2X ditambah 6. Maka ini kita gunakan substitusi langsung. Kita ganti X-nya dengan 2, berarti 2 pangkat 3 dikurang 2 dikali 2. Ini akarnya ditambah 6. Sama dengan akar dari 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 2 kali 2, 4 ditambah 6. Sama dengan akar dari 8 kurang 4 itu 4 ditambah 6. Sama dengan akar 4 itu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Maka nilai dari limitnya ini sama dengan 8. Soal berikutnya, limit X mendekati 0 dari X pangkat 2 dikurang 4 per X kurang 2. Ini kita substitusikan langsung, berarti menjadi kita gantikan X-nya 0. Ini kita gantikan jadi 0, berarti 0 pangkat 2 dikurang 4 per, ini kita gantikan menjadi 0, 0 kurang 2 sama dengan 0 pangkat 2, 0 dikurang 4 minus 4 per 0 kurang 2 minus 2. Minus 4 per minus 2 sama dengan 2. Bagaimana jika bentuk ini limit X mendekati 0, X pangkat 2 kurang 4 per X kurang 2. Kita gunakan dengan cara memfaktorkan. Limit X menuju 0, ini X pangkat 2 dikurang 4, kita faktorkan menjadi X pangkat 2 itu X dikali X, 4 itu 2 dikali 2. Ini tambah, ini kurang. Ini hasil pemfaktorannya per X kurang 2. Ada yang sama. Ini kita tewaskan karena sama dia sama-sama X kurang 2. Maka menjadi limit X menuju 0 dari X tambah 2. Maka kita substitusikan X ini 0 ditambah 2 sama dengan 2. Maka terbukti sama. Perhatikan contoh yang terakhir. Bagaimana jika bentuk limitnya seperti ini? Fungsi konstanta, tidak memiliki X, variabel X. Maka jawabannya ini adalah langsung kita buat, jawabannya adalah 7. Perhatikan bentuk soal ini dengan yang ini. Ini dia sama fungsinya, tetapi ini mendekati 0, limitnya mendekati 0, ini mendekati 2. Kita gunakan substitusi langsung, maka ini menjadi 2 pangkat 2 dikurang 4 per X-nya kita ganti jadi 2, 2 dikurang 2. Sama dengan 2 pangkat 2, 4 dikurang 4, 0 per 2 dikurang 2, 0. Jadi 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Kita lihat ini tadi. Di sini, ini dengan cara substitusi langsung, ini dengan cara memfaktorkan. Hasilnya sama. Ini limitnya ini 0 per 0 dengan cara substitusi langsung. Bagaimana jika kita faktorkan? Apakah hasilnya sama 0 per 0? Kita faktorkan dia
limit dari X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 4 per X kurang 2. Kita gunakan pemfaktoran limit X menuju 2. Ini kita faktorkan. X kuadrat kurang 4. X kuadrat itu X dikali X. 4 itu 2 dikali 2. Ini tambah, ini kurang. Per X kurang 2. Ini dia. Ini sama-sama X kurang 2, berarti kita tewaskan. Maka diperoleh limit mendekati 2 dari X tambah 2. Kita substitusikan X-nya sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi ini hasilnya berbeda, tapi tadi karena ada di sini dikatakan nilai limit fungsi tidak boleh 0 per 0 atau tidak hingga per tak hingga, karena ini bentuk tak tentu. Maka jawaban yang benar adalah ini. Maka harus difaktorkan agar diperoleh nilai limit yang benar. Perhatikan soal berikutnya. Kita substitusikan X-nya ini dengan minus 3. Minus 3 pangkat 2, 9 dikurang 9, 0. 9 ditambah 3 kali minus 3, minus 9. 9 kurang 9, 0. Berarti bentuknya 0 per 0. Di atas 0, di bawah 0. Agar nilai limitnya tidak 0 per 0, maka kita faktorkan. Sama dengan limit dari X mendekati minus 3. Ini kita faktorkan, X kuadrat kurang 9. X kuadrat itu X dikali X. 9 itu 3 dikali 3. Ini tambah kurang. Yang ini kita faktorkan dengan menggunakan sifat distributif. X dalam kurung X tambah 3. Kita kalikan X pangkat 2 ditambah 3X. Sama dia. Jadi sudah ada yang sama. Ini X tambah 3, X tambah 3. Kita tewaskan. Maka diperoleh limit X menuju minus 3. X kurang 3 per X. Maka nilai limitnya sama dengan, kita substitusikan X-nya minus 3, berarti minus 3 dikurang 3 per minus 3. Ini X-nya kita ganti dengan minus 3. Sama dengan minus 3 dikurang 3, minus 6 per minus 3. Sama dengan 2. Maka nilai limitnya adalah 2. Perhatikan soal terakhir. Limit X mendekati minus 5 dari X kuadrat tambah 3X kurang 10 per 2X kuadrat tambah 9X kurang 5. Limit X menuju minus 5. Kita faktorkan. Pembilangnya kita faktorkan ini juga kita faktorkan. Sekarang ini kita faktorkan. X kuadrat itu adalah X dikali X. 10 itu 2 dikali 5. Kita tentukan tanda positif negatif keduanya ini. Di sini tambah 3X. Maka ini tambah, ini kurang. Karena 5 dikurang 2 adalah 3. Sekarang ini kita faktorkan. 2X kuadrat X dikali 2X. Baru di sini ada X tambah 5. Antara pembilang dan penyebut harus ada yang sama. Di pembilangnya ada X tambah 5, maka penyebutnya juga ada X tambah 5, supaya bisa saling tewas. Di sini 5, maka ini kita buat di sini 1, karena 5 kali 1 adalah 5.
Kemudian untuk menentukan ini 9x nya ini kita kalikan 2x kuadrat, ini kita kalikan positif negatif x, karena belum tahu kita positif atau negatifnya. Ini kita kalikan tambah 10x, ini kita kalikan minus, ini kita kalikan harus minus 5, karena ini tadi minus 5, maka ini harus negatif, karena 5 dikali minus 1 adalah minus 5. Jadi sudah terbukti dia ini menjadi minus. 10 dikurang 1 9, jadi sudah terbukti dia sama. Jadi ini udah sama, ini x tambah 5 nya kita tewaskan, maka diperoleh limit x menuju minus 5, x kurang 2 per 2x kurang 1. Kita substitusi x nya minus 5, maka minus 5 dikurang 2 per 2 dikali, ini kita ganti menjadi minus 5, minus 5 dikurang 1, maka hasilnya sama dengan minus 5 dikurang 2 minus 7 per 2 dikali minus 5 minus 10 kurang 1 sama dengan minus 7 per minus 11 sama dengan 7 per 11, maka nilai limitnya adalah 7 per 11.